Assalamualaikum. Kita lanjutkan materi tentang listrik dinamis. Kali ini kita masuk kepada rangkaian seri paralel pada komponen listrik. Ya, dilihat dari besar hambatan yang kita tahu disebutnya seperti ini gergaji. Biasanya di rangkaian itu SMP pakai simbol gambar lampu, ya. Kemudian kita juga akan memahami, menghitung kuat arus pada rangkaian seri paralel, juga beda potensial pada titik-titik. Ya, nanti ada hubungannya juga dengan hukum Kirchhoff yang pertama. Ya, kita nantikan atau kita lihat bagaimana ini adalah rangkaian serinya pada lampu atau pada hambatan. Kita sudah ketahui pada pembahasan materi tentang rangkaian hambatan seri dan paralel, di mana untuk menentukan hambatan pengganti seri, ya, untuk menentukan hambatan pengganti seri dituliskan dengan RS, ya. RS itu sama dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Nah, inilah hambatan pengganti. Jadi maksudnya pada gambar di sini, jadi ketiga hambatan ini bisa digantikan dengan satu buah hambatan, yaitu hambatan seri atau RS. Berapa nilainya? Nilai dari ketiga hambatan yang dihubungkan secara seri yaitu R1 tambah R2 tambah R3. Oke, paham ya? Ini sudah dibahas di materi yang lalu. Bagaimana dengan kuat arusnya atau I? Ya, di sini ada I1, ada I2, ada I3. I1 itu adalah kuat arus yang melalui hambatan pertama. Sedangkan I2 adalah kuat arus yang melalui hambatan kedua. Dan I3 adalah kuat arus yang melalui hambatan ketiga. Ya. Nah, berapakah besar kuat arus I1, I2, dan I3 dihubungkan dengan kuat arus I? Nah, menurut teorinya bahwasanya besarnya I1 gitu ya. Ini untuk berlakunya untuk rangkaian seri komponen, ya. Ini akan sama dengan I2 sama dengan I3, ya. Jadi I1 di sini sama dengan I2 sama dengan I3. Nanti ini hubungannya dengan hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, ini juga akan sama dengan I di sini. Sama dengan I, gitu ya. Tuh. Kemudian bagaimana dengan beda potensial, atau di kalangan SMP sering menyebutkan tegangan, ya. Ada V1, ada V2, ada V3. Ya, hubungannya dengan nilai V di sini, ya, nilai V di sini. Ya, V di sini ini maksudnya adalah voltmeter yang dipasangkan pada ujung-ujung titik A dan D, ya. Walaupun ini simbolnya seperti GL, ya, ini kita pemisalannya seperti itu, ya. Jadi pada rangkaian seri, ya, bahwasanya besar V di sini, jadi besarnya beda potensial antara titik A dan D, ya. Boleh kita tuliskan V, boleh kita tuliskan VAD, boleh, ya, VAD. VAD. Nah, ini dia. Nah, ini akan sama dengan, ya, jumlah daripada V yang terukur pada ujung-ujung hambatan atau lampu, ya, A dan B. Nah, ini di sini bisa lihat nih. Nah, pada gambar yang sebelah kanan, ya, V1, ya. V1 itu yaitu seakan-akan di sini akan diukur atau dipasang voltmeter nih. Voltmeter pada ujung-ujung hambatan A dan B, ini V1 ini, atau boleh tuliskan VAB.
Oke. Ini boleh sama dengan VAB lah penulisannya ya. VAB boleh ditulis gitu. Nah, ini juga begitu ya. Nah, ini V2 yaitu seakan-akan dipasangkan voltmeter, alat mengukur tegangan antara titik titik B dan C. Ini boleh dituliskan dengan VBC ya, VBC ya. VBC. Terus kemudian yang V3 yaitu boleh sama dengan VCD, yaitu beda potensial yang terukur antara ujung titik C dan ujung titik D ya. Ini adalah VCD ya. VCD. Oh, ini oke. Nanti kita coba nih, ini dihapus dulu, ada yang salah mungkin ya. Ini coba kita hapus sedikit ini. Nah, ini ya. Ini ada yang salah. Jadi kepencet. Jadi ini VCD ya. Iya, VCD. Jadi simpulannya boleh tulis sini bahwasanya besar V di sini atau VAD boleh penulisannya. Jadi V yang terukur antara titik A dengan D itu sama dengan V1 ya, atau VAB lah. Oh ya. Oke ya. VAB. Nah, atau V1 boleh ditambah dengan VBC ya. VBC ditambah dengan VCD. Nah, VCD atau boleh dituliskan V yang di sini ya, besar V yang terukur pada V di situ itu sama dengan V1 ditambah V2 ya, ditambah dengan V3. Nah, ini V3. Nah, inilah penjelasan dari rumusan komponen yang dirangkai secara seri ya. Yaitu ada hambatan, ada kuat arus, dan ada beda potensial. Nah, cukup untuk penjelasan kali ini ya. Kita lihat yang satu ini. Terima kasih. Nah, ini salah satu bentuk rangkaian seri ya. Bisa kamu lihat di sini. Ya, di sini ada lampu ya. Ini lampu pertama, lampu kedua, dan ada, kita gunakan hambatan yang sama aja ya, penggantinya karena lampu cuma tinggal 2. Nah, kemudian di sini ada beda sumber energi listriknya, ada 3 baterai ya. Nanti kemudian arusnya mengalir dari mana ke mana, ada di sini nih, dari positif ini terus ini, terus kembali lagi dalam satu loop ya, dikatakan satu loop. Nanti bisa diukur di sini berapa besar kuat arus yang mengalir di sini ya. Kemudian yang di sini yang melewati, yang seperti kita jelaskan di penjelasan terdahulu. Terus kemudian yang di sini, berarti nanti di sini ada I1, bisa dikatakan di sini ada I2 dan ada I3. Kemudian nanti beda potensialnya nanti bisa diukur, dicolokin aja di sini ya. Ini diukur, misalkan ini ada alat voltmeter, kita ukur ini. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat kan ini terlalu besar ya, ini bisa kita pindahkan. Nah ini ya, beda potensial antara ujung-ujung hambatan yang pertama, kita lihat di situ ya. Bedakan dengan yang kedua, coba kita lihat yang kedua.
Nah, ini kita yang kedua. Nah, beda ya nilainya kalau kita lihat pengukurannya. Nah, itu yang kedua. Jadi ini beda potensial atau V2-nya. Kemudian V3 yang terakhir kita ukur di sini. Nah, jadi seperti itu. Ya. Itu yang ketiga. Untuk penggunaan apa namanya? Ini multimeter perlu diketahui pada saat ini kita mengukur beda potensial. Nah, kita lihat tidak ada huruf V di sini, ya. Ada huruf V. Berarti kita sedang mengukur beda potensial. Beda nanti kalau ketika mengukur kuat arus. Nanti lihat video yang setelah ini ya. Ya, nah ini pemasangan untuk mengukur besar kuat arusnya, ya. Cara menghubungkan atau menancapkan ya ujung-ujung pada alat. Nah, sekarang ini adalah alatnya berfungsi sebagai pengukur kuat arus. Kan di sini ada A ini. Berarti nanti A di sini adalah mengukur ampere meternya. Kita lihat, nah di sini yang kita colokkan adalah berhubungan secara seri di sini. Jadi tadi posisinya sama dengan ini sebagai jembatan. Nah, jembatan ini kita cabut. Nah, kemudian ada dua lubang yang kosong ini kita tancapkan pengganti jembatan tadi. Maka inilah cara pemasangan untuk mengukur kuat arus menggunakan ampere meter, ya. Beda kalau tadi beda potensial kita ukur di ujung-ujung pada hambatan atau lampu, ya. Demikian. Nah, ini kita masuk ke rangkaian paralelnya, ya. Sama-sama gambarnya kita wakili dengan lampu-lampu, ya. Terus kemudian yang di bawahnya ini adalah simbol-simbol pada rangkaian, ya, simbol R, simbol I, dan simbol V, ya. Kita tahu bahwasanya untuk menghitung hambatan pengganti paralel atau RP, kita tuliskan dalam sebuah persamaan yang mungkin kamu sudah tahu, ya, yaitu 1 per RP, ya, 1 per RP, ya. Masih ingat? Siapa yang masih ingat? 1 per RP, 1 per RP, ya. Jadi ini masih dalam 1 per RP, itu hambatan pengganti paralel. Ini sama dengan 1 per R1 ditambah gitu ya, 1 per R2, iya, ditambah 1 per R3. Nah, ya ini dia. Ya, beda ya. Kalau di rangkaian seri untuk mencari pengganti hambatannya adalah R1 ditambah R2 tambah dengan R3. Sedangkan RP ataupun menghitung hambatan pengganti paralel yaitu RP, 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kuat arusnya I1, I2 dan I3? Nah, di sini kita lihat ada titik cabang, ya. Ada titik cabang. Kita masuk kepada hukum Kirchhoff, bahwasanya menurut hukum Kirchhoff, ya, jumlah I yang masuk ini sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Nah, inilah keluar ya. Masuknya masuk di mana? Masuk di titik cabang, masuk ke titik cabang, ya. Nah, ini dia nih, di titik A nih, titik cabangnya ada di titik A, digambarkan di sini, ya.
Sedangkan yang masuk adalah I total, ya. Yang masuk adalah I total. Berarti I masuknya kita gantikan dengan I total. Karena pada gambar dituliskanlah adalah I total. Sama dengan I keluar. Nah, I keluar tuh I berapa aja nih yang dari titik A? Nanti ada I1, ada I2 ke sini, ada I3. Kita ulang ya. Yang keluar dari titik A, titik cabang A yaitu I1, I2 dan I3. Jadi yang keluarnya yaitu I1 ya. Berarti kita jumlahkan karena di situ penjelasan hukum Kirchhoff-nya adalah jumlah, ya, jumlah. Berarti ini kita tambahkan I1 tambah I2 ditambah dengan I3. Nah, jadi ya untuk kuat arus. Nah, kemudian bagaimana dengan beda potensial, ya? Dengan beda potensial. Nah, ini nih. Ini digambarkan di sini adalah V total atau V aja boleh, ya. Ya, boleh ini boleh kita tambahkan gambar di sini, ya. Kalau di sini udah jelas nih, cuman agak buram, ya. Ini sebetulnya ada V1 di sini, ya, tuh. Di sini ada V2, ada V3, ya. Apa maksud dari V1, V2, dan V3? Yaitu beda potensial yang diukur pada ujung-ujung R1 atau hambatan 1, atau boleh juga ini kita buat di sini. Nah, kadang-kadang ada kawat penghubung, ya, pada voltmeter di situ. Nah, V2 juga gitu. Sini. Nah, ini juga V3. Nah, dipasangkan. Iya. Ya. Ini ada V1, V2, dan V3. Dan di sini ada V. Nah, hubungannya bagaimana antara V1, V2, V3, dan V pada rangkaian paralel? Apakah sama dengan pada rangkaian seri? Ya. Nah, tidak sama. Jadi pada beda potensial ataupun tegangan pada rangkaian paralel, ya, V1-nya itu akan sama dengan V2 sama dengan V3, ya. Nah, ini sama dengan V. Nah, V di sini sama ini di sini, ya. Atau V total di sini pada gambar yang di bawah. Nah, itu ya. Jadi beda ya. Pada rangkaian seri, hambatan pengganti seri R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan pada rangkaian paralel, penulisannya adalah 1/RP, bukan RP. Jadi bukan RP. Jadi nanti ketika ketemu RP, baru nanti kita cari RP-nya. Ya, biasanya dengan membalikan. Oke, nanti lihat bagaimana contoh soalnya mengerjakan untuk mendapatkan RP, ya. Ya, jadi 1/R1, 1/R2, 1/R3, ya. Sedangkan kuat arusnya, ya, kuat arusnya yaitu I yang masuk pada titik cabang di sini, ya, I pada titik A, ya, sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, ya. Sedangkan pada beda potensialnya yaitu V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Nah, inilah penjelasan tentang hubungan komponen listrik pada rangkaian paralel, ya. Nanti kamu bisa bandingkan dengan rangkaian seri. Oke, paham? Oke. Nanti kita lihat bagaimana cara menghitung pada contoh soalnya. Oke. Terima kasih. Ya, ini gambar dari pemasangan untuk mengukur beda potensial pada rangkaian paralel, ya. Ini kita ukur dulu untuk beda potensial pada hambatan yang pertama. Kita lihat jarumnya dulu, ya. Nah, kita kira-kira itu angkanya
di angka 4 ya. Kalau kita ambil angka yang di atas, angka 4 dan 5 ya, pokoknya bergerak terus. Kemudian ketika kita pindahkan ya kabel voltmeternya untuk mengukur beda potensial pada hambatan yang kedua. Iya, kita lihat jarum voltmeternya. Nah ya, kita tunggu dia diamlah, hampir sama ya. Hampir sama jarum yang terukurnya. Kemudian kita pindahkan pada hambatan yang ketiga. Nah, kita lihat jarumnya. Nah ya, jarumnya hampir menunjukkan angka yang berikut kita coba memperkenalkan cara pengukuran untuk menentukan besarnya kuat arus pada rangkaian paralel ya. Kita lihat coba untuk hambatan yang pertama. Nah, kita lihat jarum pada ampere meter ya, kita deketin dulu. Nah ya, berarti ada arus yang mengalir. Kemudian untuk mengukur besarnya kuat arus pada hambatan yang kedua, ini bisa kita tukarkan. Posisi lampu dalam keadaan menyala ya. Kita lihat pada kuat arus yang melalui hambatan kedua. Kita lihat coba. Nah itu dia, berarti ada arus yang mengalir ya. Itu untuk hambatan yang kedua. Kemudian yang terakhir untuk hambatan yang ketiga, kita coba yang ketiga. Kita lihat. Nah ya, jarum pada ampere meter menunjukkan angka tertentu ya. Berarti pada hambatan kedua juga terdapat arus yang mengalir. Nah, itulah penjelasan dari materi rangkaian seri paralel daripada komponen listrik ya. Mudah-mudahan dari yang kamu tonton tadi kamu bisa paham dan tahu gambarnya, mana yang rangkaian seri, mana yang rangkaian paralel, dan kemudian kamu bisa menghitung cara menentukan hubungan seri dan paralel pada hambatan, kemudian hubungan seri paralel pada kuat arus, dan menentukan beda potensial antara dua titik ya pada rangkaian seri dan paralel ya. Kalau belum mengerti juga ya terpaksa atau kamu harus mengulang lagi video ini, kamu tonton lagi ya. Bantu Payul, jangan lupa di subscribe video ini ya. Kalau ada kekurangan dari video ini wajarlah, nama juga manusia ya. Payul cukupkan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Payul tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.